Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endap niki kula tak bukakan kitabnya dulu. Endap nggih. Nggih. Niki sampun nonton nggih? Sampun nonton nggih? Halo, teman-teman. Ya, Ustaz. Apakah sampun nonton? Belum ada Ustaz, sama. Belum. Cara nonton nggih, cara nonton. Ada tulisan saja. Soalnya belum terbuka. Iki wifi-nya lemot sekedap. Belum tampil nggih? Lama, Ustaz. Lama. Belum. Belum. Niki? Sampun nggih, sampun. Oh, sampun nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang minggu kemarin. Kula ngapunten nggih. Kula napa video kula matikan soalnya wifi niki sangat lemah. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, finnahyi di dalam bab nahi, yaitu adalah larangan. Apa yang dikatakan nahi? Nahi itu adalah wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi tuntutan untuk meninggalkan sama juga dari atas ke bawah, seperti itu. Jadi kalau soal definisi dari amar sama nahi itu sama-sama dari atas ke bawahnya. Terus wafihi kawaid, di dalam nahi itu ada beberapa kaidah. Pertama, al aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Jadi yang pertama, asal di dalam nahyun itu jatuhnya terhadap tahrim, terhadap haram, larangan. Kecuali ada dalil yang mengkhilafinya, ada dalil yang menyelisihkannya sehingga tidak menjadi tahrim. Qala ta'ala, Allah sudah berfirman dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak di bumi ini, di dalam bumi, artinya di bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Jadi perintah la tufsidu di sini itu menandakan bahwa nahyun langsung jatuhnya terhadap tahrim. Yang kedua, an-nahyu an syai' amrun bididdihi. Jadi larangan, ya,
melarang sesuatu terhadap anisya itu amrun bididdihi, juga memerintah memerintah melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu. Jadi nahyu anisy amrun bididdihi, juga perintah dari larangan itu, dari yang berlawanan dengan perintah itu. Seperti contoh qala ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara apa? Batil. Jadi kebalikan dari itu juga sebuah perintah, sebuah nahyun. Jadi jangan kita, di antara kita itu jangan saling memakan dengan jalan yang batil. Yang nomor 3, al aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Asal di dalam nahi itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarang. Ala fasadil manhiyi. Gitu ya. Jadi asal di dalam nahi itu menunjukkan pada perkara kerusakan perkara yang dilarang. Ini masuknya di dalam fil ibadah. Masuk di dalam yang nomor 3 ini masuk di dalam ibadah. Lah, fasad ala fasadil manhi, fasad itu yaitu adalah menyalahi syarak. Ala fasadil manhi yaitu adalah kerusakan di sini adalah menyalahi syarak. Seperti kasolatil haidi wasomiha. Seperti orang sholatnya orang haid dan puasanya orang haid. Jadi nahyunnya itu sudah larinya kepada ain. Sebenarnya nanti akan saya terangkan, nahyun itu ada ain, ada internalnya, ada eksternalnya. Nah, yang dimaksud dalam yang nomor 3 ini itu haid. Jadi memang ainnya sudah dinahyun. Orang yang haid, zatnya itu sudah dilarang seperti itu. Karena ilatnya adalah haid. Sama juga saumnya juga dilarang. Yang nomor 4, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Nahi menunjukkan atas kerusakan perkara yang dilarang juga. Fil muamalati, nah ini di dalam muamalah. Jadi di dalam ibadah itu seperti sholatnya orang haid dan saumnya orang haid. Tapi di dalam muamalah, nah, juga ada di dalam muamalah seperti itu. In roja'an nahyu ila nafsil akdi. Ketika nahyunnya itu lari kepada nafsul akdi, zatnya akad. Contoh, kama fi bai'il hasoti, seperti jual beli hasot, kerikil. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasoti. Rasulullah melarang jual beli kerikil. Kerikil yang dimaksud ketika saya buka di dalam kitab Tuhfa itu, kenapa Rasulullah itu maksud dari tidak bolehnya menjual kerikil itu adalah begini. Ada orang yang mengatakan kepada mustari, mengatakan kepada mustari, kepada yang mau membeli, aku jual baju ini jika kena lemparan. Artinya kamu lempar batu ini, kalau mengena ke baju gamis misalnya, maka barang ini akan dijual 10.000 kepada kamu. Lah itu maksudnya. Jadi anbai'il hasoti maksudnya ke situ. Ketika saya telusuri, kenapa kok dilarang oleh Rasulullah adalah ternyata prakteknya di kitab Tuhfa itu ada orang yang menyuruh untuk melempar kerikil, kemudian yang kena kepada baju itu, maka baju itu akan dijual 10.000. Atau kerikil itu ditembakkan kepada sesuatu, dilempar kepada sesuatu, kalau kena maka dikasihkan baju itu secara dipilih terserah dengan harga yang murah seperti itu. Jadi prakteknya seperti itu. Ini juga termasuk kepada ain. Jadi hasad di situ ain, masuk kepada ainnya, barangnya yang dilarang. Wa in raja'a ila amrin kharijin. Jikalau kembali merujuk terhadap perkara yang perintah yang di luar dari akad anil akdi, keluar dari bentuk akad, wairi lazim, itu tidak mesti, artinya terpisah. Fala kama, maka tidak batal. Kama fil bai'i, seperti halnya jual beli waqtan nidail jum'ah.
di waktu nida Jumat berkumandang. Lah di sini tidak batal. Artinya jual belinya itu tidak fasad. Karena yang penting dan catatan ya, misalnya begini. Ada orang yang menjual rujak misalnya. Jelas barangnya halal, yang dijual halal ini, jelas. Kemudian tapi jual belinya itu ketika nida Jumat. Maka kata ulama hukumnya sah tetapi haram. Seperti itu, karena waktan nida ini yang menjadi ilatnya. Makanya tadi wairi lazim, eksternal, lepas dari bentuk akadnya. Tapi kalau yang tadi masalah haid jelas zatnya sudah dilarang, haid ainnya, orangnya itu sudah dilarang. Yang kedua tadi bai'ul hasad, kerikil itu sudah dilarang. Lah di sini masuk ke wirul lazim, tidak termasuk ainnya, tetapi terlepas. Barangnya lepas itu loh. Tidak masuk ke yang di itunya. Makanya kata ulama, ketika orang menjual di waktu nida, itu hukumnya adalah haram, tetapi sah. Karena ada nahyun. Makanya qala ta'ala idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika dikumandangkan, diserukan lis-sholati, laksanakan salat min yaumil jum'ah di hari Jumat itu, fas'au, maka segeralah ila dzikrillahi, menuju mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Lah, jual beli di sini maksudnya tinggalkan di sini kata ulama itu sah hukumnya tetapi haram. Ini Jum'ah ya, surat Jum'ah. Terus lil ikhlali, di sini ada sebenarnya keterangannya, lil ikhlali, karena hal itu mengganggu ikhlal bisyai al wajib, mengganggu orang yang itu berusaha melaksanakan kewajiban terhadap sholat Jumat. Jelas. Jadi misalnya ini ada orang yang mau ke Jumatan, kemudian ada orang yang jual beli, akan ada ikhlal di situ, kayak orang Ani, begitu. Jadi mengganggu seperti itu ya. Wal ikhlalu yujadu bil bai'i wa biwairi. Jadi yang mengganggu itu ketika adanya jual beli. Ada satu desa itu kemarin saya pernah ketemu Jumatan di satu desa. Itu ada di samping masjid itu ada yang jual rujak. Jadi jelas rame di situ. Ikhlal. Rame karena gemuruh-gemuruh orang. Wah, ini rame. Akhirnya kesepakatan di desa itu katanya mendatangi orang yang jual beli itu suruh ditutup dulu sementara karena ikhlal di situ. Seperti itu ya. Jadi tidak sampai ke tidak sampai ke batalnya tetapi cuman haramnya. Ya harus dihindari karena nahyun di situ. Jadi tidak boleh. Meskipun halal ya tidak boleh. Seperti itu. Jadi alhasil kesimpulan di dalam ini ya, kalau nahyun itu terbagi menjadi satu, ain. Seperti tadi sholat haid misalnya. Nahyunnya itu terbagi ke ain, sholat haid, puasa hari nahar misalnya 10 Dzulhijjah itu dilarang. Ya. Dan terus masuk yang ke internalnya itu masalah muamalahnya itu seperti jual kerikil. Terus jual janin dalam perut. Misalnya anak ayam masih di dalam janin. Kemudian saya jual ini nggak bisa. Kalau di Fathul Qorib ada menjual burung tapi masih di awan. Burungnya masih di atas awan, belum ketangkep gitu. Itu nggak bisa. Nah, dan yang kedua nahyunnya masalah wairul lazim, itu adalah eksternal. Tadi seperti bai'un nida seperti itu. Seperti misalnya tadi contoh lain seperti berwudu air yang gosok. Itu tidak boleh. Seperti itu ya. ini case-nya masuk kan bayar tadi kan. Nah, berikut kode freeze-nya vendor penerima. Halo, kenapa Pak? Bayar di mana ya itu? Ya jadi itu ya. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan mengenai nahyun dulu? Kalau tidak kita lanjut. Ya, ada Ustaz. Oke, monggo. Kalau seperti buah kelapa, jualnya kan masih ada kulitnya, itu masuk pada apa? Pohon kelapa? Buah kelapa. Pohon kelapa. Buah kelapa. Ya, jualnya itu masih ada kulitnya, belum dikupas gitu. Oh,
Enggak, Bu. Kalau buah kelapa itu memang seperti itu. Memang apa namanya? Kulitnya itu bukan, maksudnya ainnya gitu, enggak terlihat. Enggak, memang Ya, kulitnya itu memang ya pelindung di situ. Karena jual beli di dalam apa namanya? Konsep Syafi'i, kita bicara Syafi'i dulu ya. Karena itu seperti kita membeli makanan ringan yang terbungkus itu, maka Imam Syafi'i itu langsung saja, artinya beli tidak harus melihat ke ainnya, apakah ini bagus di dalam atau tidak, itu tidak sampai sampai kelihatnya. Beda dengan imam yang lain, harus detail ainnya gimana, buka dulu ini, seperti itu kalau imam-imam yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i sekilas saja. Nah, persoalan nanti oh, ada kerusakan, misalnya ketika kelapa pas dibuka ternyata busuk, nah, itu persoalan lain, tergantung dari akad yang menjual sing penjual. Kalau misalnya sing penjual bilang kalau ini busuk saya ganti, lah itu baru di situ ada akad lagi, seperti itu. ya. Terus yang singkong itu sama seperti kelapa. Singkong, Ya, jualnya otomatis kan langsung di kebunnya, nggak dicabut dulu. oh, berarti kalau singkong itu sama tadi berarti dengan yang kasus yang janin berarti. Jadi singkong memang prakteknya memang harus jelas. Tidak boleh sama seperti ini, sama seperti apa namanya? Mangga. Kalau yang sudah kami diskusikan mulai kemarin yang dibahas Mas Alkan itu, kalau menjual apa namanya? Mangga itu kadang kan diborong. Lah dia yang diborong itu sebenarnya tidak boleh mangga yang masih muda. Jadi mangga yang masih muda itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh langsung diborong, harusnya matang pada apa namanya sudah berumur, sudah nyampe pada itunya, pada mangganya sudah waktunya dipetik gitu. Lah, Udah tua. mengenai singkong itu sama sebenarnya juga, karena kan dijual B itu tidak boleh goror, tidak boleh ada penipuan. Lah kalau misalnya singkong yang masih ditanam kemudian sudah diakatkan, saya jual singkong di mana? Itu di sawah saya. Tapi belum ada ainnya, belum nampak ainnya, itu harus tidak boleh fasad. Jadi yang dijual itu harus barang yang sudah ada. Itu sama dengan kayak gini. Ada orang megang HP misalnya di belakang badannya, ditaruh di belakang badannya. Saya jual HP ini. HP apa? HP Oppo. Tapi tidak ada barangnya. Ya tidak bisa. Harus diperlihatkan dulu. Seperti itu. Jadi kalau singkong itu prakteknya harus Ya kalau gimana? singkong biasanya kan sama pembelinya itu ditunjukin satu pohon, misal dicabut gitu, ditunjukin isinya. Itu Oh, gimana? bisa Bu. Kalau dikasih sampel gitu ya, Iya, sampelnya, ada sampelnya. Kan bisa. diajak ke kebunnya gitu loh Iya, biasanya. bisa. Tapi sampel itu harus sesuai uruf, harus sesuai adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Nanti akan ada itu usulnya al-hukmu yadurru ma'al illah. Jadi sebenarnya kalau sudah misalnya nih pohon ketela itu satu tanaman, satu halaman itu misalnya 100 batang, 100 pohon misalnya. Kita tarik tuh, ambil sampel misalnya 10 yang memang, dan 10 itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi sampelnya 10 sudah masuk. Kalau memang intinya sesuai uruf, sesuai adah atau kebiasaan yang ada di masyarakat di situ, seperti itu. Boleh tanya satu lagi yang kemarin. Oke? Misalnya kan ada alat musik yang diharamkan, kemudian dijadikan untuk media dakwah, itu masuk hukum rosoh atau hukum mubah? Oke, persoalan musik sebenarnya yang saya ketahui ulama itu ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Sebentar dulu sebelum ke dakwanya.
tentang musiknya dulu. Kenapa hukum musik itu tidak boleh? Yang saya ketahui ulama karena ada istilah lupa terhadap Allah. Musiknya gitu membuat lupa. Seperti misalnya DJ. Misalnya ini. Persoalan nanti DJ-nya, soal musik DJ-nya nanti ada yang orang yang telanjang atau yang orang yang buka aurat lah, itu beda lagi. Jadi soal musiknya dulu itu membahas ada musik yang tidak boleh karena melupakan kepada Allah. Sampai melupakan seperti itu. Lah, tapi ada musik yang diperbolehkan yaitu musik-musik sholawat, musik-musik yang dibarengi dengan dakwah. Itu katanya boleh. Selagi kegiatan itu tetap dzikrillah, tetap mengingat kepada Allah, disandarkan kepada Allah, diidofahkan kepada Allah, itu kata ulama diperbolehkan. Walaupun meskipun ada ulama yang tetap bertentangan karena musik itu tetap membuat kesenangan akhirnya. Ada memang beberapa orang yang tidak hanya menikmati musiknya, ada. Seperti misalnya Banjarin. Banyak sekarang Banjarin yang yang viral itu menggunakan musik-musik yang akhirnya joget-joget yang wah di luar ini. Akhirnya bukan dzikrillah lagi, bukan isi dari nyanyian itu lagi, sholawat itu lagi yang dipikirkan, tapi lebih ke musiknya, suka ke musiknya. Nah, itu di situ ulama langsung yang dicari menemukan ilatnya di situ seperti itu. Terus Itu yang mayoritas kenapa? bagi hukum apa? Mayoritas ulama. Yang mayoritas ulama Mayoritas ulama memperbolehkan atau tidak? Yang ya sebenarnya mayoritas. meskipun jumhur ulama mengatakan boleh, sebenarnya tergantung di sikonnya juga, Ibu. Jadi kalau misalnya situasinya berubah Ya, dan tergantung individu juga sebenarnya. Kalau individunya juga misalnya saddan lidoro'e, misalnya tidak saddan lidoro'e, banyaknya perkumpulan antara mukholid, antara laki-laki dan perempuan, itu juga menyebabkan sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak faktor. Makanya orang-orang Wahabi itu nyerang kita, nyerang yang kita ya, yang pemahaman kita NU misalnya, itu sebenarnya juga dikatakan saddan lidoro'e. Misalnya tentang tentang maulid misalnya. Kenapa maulid tidak diperbolehkan oleh Wahabi? Salah satu alasannya, selain juga bid'ah ya, saya nggak mau bicara bid'ah, tapi juga diserang adalah saddan lidoro'e. Berkumpulnya, mukhalatohnya bainar rijal wan nisa. Ini yang juga diserang. Makanya tugas kita adalah, ya itu, jadi Wahabi itu bukan hanya nyerang dalam bid'ahnya, tapi juga saddan lidoro'e-nya. Makanya saya masalah musik, masalah perkumpulan-perkumpulan itu sebenarnya banyak faktor. Bukan hanya musiknya misalnya dai, gambus, auratnya sudah tertutup, tapi berkumpulnya itu mukhalatohnya ini juga dipikirkan seperti itu. Ini yang menjadi sebenarnya ini kajian agak ini Bu, agak dalam, agak harus benar-benar digaji dulu seperti itu ya. Mungkin cukup dulu, ini sudah melebar kayak. Terus dulu ya. Ya. Setelah itu ini al-bahthu fil di dalam khusus umum. Apa itu? Wa huwa ma amma syai'aini fasoidan bin wairi hasrin. Jadi yang dikatakan itu adalah sesuatu yang meliputi dua perkara minimal. Dua perkara fasoid dan lebih min wairi hasrin dari tak terbatas, tak terhingga. 2, 3 sampai 50, 100 bisa. Wal alfadul muwaddihatu lahu arba'atun. Lafat-lafat yang menjelaskan al-muwaddihah, yang menjelaskan lahu terhadap arba'atun, itu ada 4. 1, al-ismul wahid, isim mufrad. Isim 1 adalah isim mufrad. Al-mu'arraf bil lam, bil alif dan lam. Ini sebenarnya ada bil alifi wal lami seperti itu di kitab-kitab yang lain. Misalnya waraqat bil alifi wal lami. Jadi isim mufrad, isim 1, isim yang bermakna 1, yang mu'arraf bil lami, yang dimakrifatkan, yang ditakrif dengan alif dan lam.
Qala Allahu ta'ala innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu al-ayat. Jadi innal insana, sesungguhnya manusia. Ini insan dikasih al, langsung lishtirakil jinsi, langsung menjadi am. Tidak memandang baik insan itu negara Indonesia, baik negara Amerika, baik yang warnanya putih, baik yang warnanya hitam, semuanya masuk am. Ini insan sebelum dikasih al, langsung ketika dikasih al, langsung am, khusus, umum. Yang kedua, wasmul jam'i, isim jamak al-mu'arraf bil lami. Isim yang bermakna jamak yang itu ditakrif dengan alif dan lam. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin. Mana isim jamaknya? Al-muhsinin. Jadi orang yang baik meskipun orangnya seperti apa, tetapi dia melakukan muhsin, tetap Tuhan cinta kepadanya, suka kepadanya. Karena sudah ditakrif dengan alif lam mim. Terus wala finnakiroti. Yang ketiga adalah Allah di dalam susunan rentet atau di rentetan nakiro. La, ada huruf la di rentetan nakiro. Qala Allah Ta'ala la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ini kalau enggak salah sebelumnya ayatnya wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa membela. Nah ini nafsun. Jatuhnya yang di mana, Jen? Yang mana? Sedikit pun tidak ada orang yang bisa membela di hari kiamat. Jadi la tajzi, la-nya ini di rentetan nafsun. Ada nafsun, itu nakiro. Itu makanya dikatakan am. Jadi siapapun tidak ada satu orang yang bisa membela di hari akhir syai'an, sedikit pun tidak bisa, ya kecuali Rasulullah. Beda lagi nih. Terus wal asmaul mubham, isim-isim yang mubham. Isim-isim yang mubham seperti contoh man, kaman fiman yakilu, seperti lafadz man yang emannya itu yakil. Karena isim mausul itu ada eman dan man ma'al. Yang eman itu bisa dipakai orang yang berakal juga, bisa juga tidak. Tapi kebanyakan eman itu pakai akal. Seperti ini, kaman fiman yakilu. Qala Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang, siapapun orang itu, siapa saja. Itu maknanya man. Siapapun dia, ketika dia ya'mal mithqala dzarratin, melakukan kebaikan, maka khairan yarah, dibalas kebaikan juga. Gitu ya. Jadi eman di sini mubham. Terus yang kedua, emma fima la yaqilu. Nah, emma juga dipakai ketika yang tidak berakal. Allah Ta'ala wallahu basirum bima ta'malun. Tuhan Maha mengetahui. Di sini pakai basir. Bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Bima pakai emma. Ma ta'malun, apapun saja, apapun yang dilakukan, sedikit pun sebanyak pun, ngumpet sekalipun tetap diketahui oleh Tuhan. Basir. Bima ta'malun pakai emma. Terus wa ayyun. Qala Allah Ta'ala ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana kamu berseru. Ayyaman tad'u, dengan nama apapun yang kamu berseru, falahul asmaul husna, tetap Tuhan itu punya asmaul husna. Ada ai. Gitu ya. Terus wa aina fil makani, maknanya di mana? Aina di mana? Fil makani, di tempat. Qala Ta'ala ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrik, kamu tetap akan bertemu dengan kematian. Meskipun di dalam gudang, di atas langit, dimanapun kamu tetap akan menemukan kematian jika sudah ajal itu sudah
waktunya seperti itu. Wa mata fi zamani, dan lafat mata fi zamani di dalam zaman. Contohnya adalah mata safarti fa inti tolikun. Jika kamu keluar, jika kamu bepergian, wahai perempuan, wahai istriku misalnya, fa anti, adapun kamu, tolikun, itu ketalak. Ini misalnya suami bilang kepada istrinya, kalau kamu keluar dari garis ini, misalnya ya, maka kamu akan ketalak. Ini langsung terjadi. Karena di dalam Islam tidak boleh dipermainkan dua, diantaranya talak dan juga pernikahan. Jadi kalau sudah mengucapkan dan istri itu melangkah dari garis itu, sudah dengan sendirinya sudah ke talak seperti itu. Terus dulu ya. Ini soalnya agak panjang yang khos. Jadi kalau ada pertanyaan nanti yang di masalah disimpan dulu. Al-mabhatsur rabi, pembahasan yang keempat, fil khos wa takhsis, yaitu di dalam masalah khos, khusus, wa takhsis, dan mengkhususkan. Wal khosu, adapun khos, ma la yatanawwalu syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Sama dengan umum. Maknanya lebih tapi la yatanawwalu, tidak mencakup. Yang tadi mencakup, yang sekarang yang khos itu tidak mencakup. Kebalikan dari am. Malayatana walu ini tidak mencakup dua, fasaidan lebih, tidak min hairaslin, juga tidak terbatas. Wa taksis, adapun taksis itu adalah ikhraju ba'di madlulil am, mengeluarkan sebagian yang ditunjuk di bab am, yang ditunjukkan di masalah am tadi. Wa huwa, adapun taksis ya, kismani itu ada dua bagian. Muttasilun wa munfasilun. Satu muttasil, yang kedua munfasil. Muttasil itu pasti lafadznya ada am dan khos. Coba terus dulu ya. Fal muttasilu anwaun. Muttasil itu ada beberapa. Di sini ada 4. Di kitab-kitab lain ada lebih. Ini di sini kitab di sini ada 4. Minha al istisna, yaitu adalah pengecualian. Istisna itu pengecualian. Qala Allahu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, itu rugi. Di sini saya bilang tadi, muttasil itu pasti ada am dan khos. Lah ini am. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Wah, masih am. Karena pakai insan tadi, ditakrif pakai al. Illal ladzina amanu, kecuali, langsung ditaksis. Kecuali orang-orang yang beriman, langsung khos. Masuk ke khos langsung. Karena di dalam nahu itu, salah satu istisna itu adalah mentaksis memang. Salah satu faedahnya adalah mentaksis. Langsung yang tadi itu awal, semua manusia dalam kerugian, ketika dipakai ilah, langsung. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman tidak masuk kepada khusrin. Dan juga wa amilus solihat, orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini makanya langsung ditaksis. Itu ya. Terus yang kedua, minha at-takyid bisifati. Mengkoyit bisifati, dengan sifat. Qala Allahu ta'ala fi kafaratil qatli, di dalam masalah kafaro pembunuhan. Fatahriru raqabatin mu'minatin, ayatnya. Ini sebenarnya di awal ada kayaknya. Mangqatala mu'minan, gimana? Mangqatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minat. Jadi orang yang membunuh ya, orang yang membunuh maka fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka orang itu harus memerdekakan raqabah, budak. Raqabatin ini masih umum, masih am. Budak yang mana? Budak yang kafir apa budak yang Islam? Makanya bisifat kemudian disifati dengan mukminatin, itu yang mukmin. Sifat itu dalam ilmu nahwu naat. Nah, di sini mukminatin yang iman. Oh, berarti orang yang membunuh
itu harus memerdekakan budak yang mukmin. Seperti itu. Makanya di-hostkan langsung dengan mukminat. Terus minha at-takhsis bil ghayah, menghususkan dengan ghayah, dengan batas. Allah Ta'ala seperti itu firman-Nya Allah, wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Jadi janganlah kamu mendekati istri-istri kamu hatta yadhurna, sampai istri kamu itu suci. Jadi bil ghayah, hatta. Jadi tidak boleh kita ketika istri kita sedang haid, maka kita tidak boleh lataqrabu, tidak boleh mendekat, karena mendekat itu akan terjadi yang namanya sesuatu yang lain nanti. Jadi jangan mendekati seperti itu. Sampai hatta yathurun, sampai dia itu suci. Jadi ditaksis pakai yathurun, sampai suci baru sampean itu mendekati. Makanya di dalam kitab itu ada diterangkan kenapa Tuhan itu mengadakan haid. Salah satu faedahnya, ini salah satunya adalah tidak adanya rasa bosan. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu kan sudah berkumpul terus. Mubasyarah antara suami istri, melakukan hubungan seperti suami istri. Lah kemudian ada haid. Di situ Tuhan menjangkai minimal 1 hari, minimum itu 7 hari atau 1 minggu, maksimal 15 hari. Di situ salah satu faedahnya adalah, kata ulama, adalah tidak menimbulkan rasa bosan. Jadi rasa bosan itu dihilangkan dengan itu. Sudah lama tidak berkumpul, akhirnya berkumpul dengan rasa yang rindu. Seperti itulah. Kata ulama seperti itu. Terus yang ke berapa ini? Yang terakhir, at-takhsis bil badli. At-takhsis bil badli yaitu mengkhususkan dengan cara badal, dengan cara mengganti. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Hak bagi Allah, Tuhan punya hak 'alan nasi bagi manusia, hijjul baiti yaitu adalah berhaji, naik haji ke Baitullah. Lah, hijjul baiti ini bagi siapa? Apakah semuanya orang langsung berangkat? Nah, di sini langsung dipakai badal, manistato'a ilaihi sabila, yaitu orang yang istito, orang yang mampu menjalankan tugas haji, naik ke Baitullah. Ini yang di awal alan nas. Nas itu siapa sih? Apa semuanya manusia, gimana maksudnya? Kemudian dikasih manistato'a ilaihi sabila, ini mentaksis bil badli. Rupane kalau dimaknakan, rupane wong sing istito, mampu ke Baitullah, seperti itu. Sudah, ini yang mutasil. Yang kedua adalah al-munfasil. Fal munfasilu anwaun. Munfasil itu ada berbagai bagian. Yang pertama, takhsisul kitabi bil kitab. Menghususkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Qala Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati. Janganlah kamu menikahi orang-orang perempuan yang musyrik. Di sini masih musyriknya gimana? Karena musyrik itu banyak. Kemudian khusiso biqaulihi ta'ala, dikhususkan, ditaksis dengan firman Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu adalah perempuan-perempuan yang menjaga minal ladzin, dari orang banyak, utul kitaba min qablikum, yaitu orang yang beragama. Utul kitaba min qablikum, yaitu Yahudi Nasrani, tapi ini di zaman Nabi, tidak bisa sekarang karena sudah Injil sudah dirubah. Itu sudah dirubah semua. Jadi utul kitaba min qablikum. Terus aihilul lakum, dihalalkan bagimu. Ini hujan kan? Ini. Nah, terus yang kedua adalah watakhsisul kitabi bisunnah. Kalau suara saya agak ngelek bilang ya. Jadi yang kedua adalah mentaksis Quran dengan sunnah, dengan hadis. Qala
qala Allahu ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi yang kedua adalah ayat Tuhan yusikumullah, Tuhan berwasiat kepada kalian fi auladikum, di dalam anak-anak dari sampean. Lah, maksud dari yusi ini ilmu faraid ya. Maksud dari yusi auladikum itu masih umum. Ada anak yang laki-laki, ada anak yang perempuan. Apakah disamakan semuanya? Laki-laki dengan perempuan? Ternyata di sini langsung lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi apa namanya? Yang laki-laki itu mendapatkan mithlu hadzil unthayain, bagian 2 dari anak perempuan. Kalau misalnya 100 juta orang yang meninggal itu bapaknya misalnya 100 juta, maka yang laki-laki mendapatkan 1/2, yaitu setengahnya langsung. Jadi 50 juta bagi laki-laki, 50 juta bagi 2 anak perempuan itu. Yang 25 berarti. Asyamil lil ghaladil kafir itu meliputi anak yang kafir. Jadi masih aulad di situ, apakah juga boleh orang-orang anak yang kafir atau sebaliknya bapaknya yang kafir? Apakah juga memperoleh? Apakah bisa? Makanya di khusiso kemudian ditaksis bihadis sohihain, dengan hadis 2 sohi, maksudnya sohi Bukhari, sohi Muslim. La yarithul muslim al kafiro walal kafiru al muslima. Jadi jikalau bapaknya muslim, anaknya kafir, maka la yarithu, tidak boleh mewariskan. Atau walal kafiru al muslima, kebalikannya bapaknya yang kafir, anaknya yang muslim, itu tidak boleh diwariskan, tidak ada hukum waris. Selesai. Yang ketiga, wa takhsisus sunnati. Ini sudah agak mau nyampe jam 5. Wa takhsisus sunnati bil kitabi, mentaksis hadis dengan Quran. Kataksis si hadis di sahih ini seperti halnya mentaksis hadis sahihain. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tuhan tidak akan menerima sholat di antara kalian ketika adanya hadas. Hatta menerima yatawaddo, sampai dia punya wudu. Ini masih am. Biqaulihi ta'ala, kemudian ditaksis dengan dahulunya Allah. Ini hadisnya masih am. Wudunya terus wa in kuntum mardo ila angkol ila qaulihi, ada kan wa in kuntum mardo ila safarin itu ayatnya. Falam tajidu, langsung ma'an, ketika kamu tidak menemukan air, kan hadisnya hatta yatawaddo, sampai kamu itu sampai punya wudu, artinya suci. Lah bagaimana kalau tidak punya air? Di situ masih am, tidak ada di dalam Quran. Kemudian falam tajidu diterangkan di dalam masih tidak ada di dalam hadis, kemudian diterangkan di dalam Quran. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka jika kamu tidak menemukan air, maka fatayammamu. Kemudian mentaksis di hadis tersebut. Terus nomor 4, wa tahsilus sunnati wa tahsis sunnati bis sunnah. Menghususkan hadis dengan hadis. Faqaulihi ta'ala kitabnya belum diputar, azani fajlidu min huma mi'atal jaldah. Nah, ini perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka fajlid, cambuk, hukum. Kulla wahidin, setiap diantaranya laki-laki dan perempuan itu, minhuma, dari keduanya itu, mi'ata jaldah, 100 cambukan. Fa'innahu, karena sesungguhnya ayat itu khusso, dikhususkan minha al-amat, dikhususkan kepada budak. Fa'alaiha, ayat tadi itu azaniyatu wazani itu dikhususkan kepada budak. Fa'alaiha nisfu dalik. Artinya begini, azaniyatu wazani itu maksudnya bagaimana? Apakah budak juga seperti itu? Apa hanya non budak? Apa budak juga masuk? Makanya di sini ada bagaimana kalau budak? Amat fa'alaiha
nisfu dalik. Maka bagi budak perempuan ya, amat itu perempuan amatun. Itu nisfu dalik, separuhnya. Berarti kalau budak amat, kalau perempuan itu setengah dari itu, dari mi'ata jaldah. Lah, biqaulihi ta'ala fa in ataina bi fahishatin. Hafal Ustaz. Halaman kitabnya Ustaz. Kenapa? Ya, fa in ataina Halaman bi fahishatin fa alaihinna. Belum diganti halaman kitabnya Ustaz. Kenapa? Kitabnya belum diganti. Di sini hujan ini. Dia agak dengar. Suara saya ya? Halamannya, halaman. Halaman kitabnya Ustaz. Layarnya tuh Ustaz belum Oh, diganti. ikroknya. Oh iya sebentar. Afwan. Lah. Itu ya. Semua lupa tadi. Itu. Jadi mana tadi? Ini sudah di nomor ini, nomor 5. Jadi nomor 5 tadi, fa'in ataina bifahishatin. Ini hujan di sini, jadi nggak kedenger tadi. Fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsonati minal adab. Jadi jikalau seorang budak melakukan bifahishatin, melakukan perbuatan keji, yakni zina, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsonati minal adab. Maka baginya itu separuh dari perempuan yang muhsonat, perempuan yang sudah punya suami. Ada zina muhson, ada zina wairu muhson kan. Jadi muhson itu perempuan yang sudah menikah. Minal adabi, dari siksanya. An-Nisa. Jadi gitu ya. Jadi taksis kitab Quran, mentaksis Quran dengan cara mengkiaskan. Jadi budak itu dikiaskan, budak yang perempuan yang melakukan itu separuh dari perempuan yang merdeka. Wal abdu, bagaimana kalau hamba yang laki-laki? Fal qiyasu alal amat, kiasnya itu sama dengan perempuan yang budak. Finis fi aidon, jadi sama separuh. Laki-laki budak atau perempuan yang budak itu separuhnya. Terus yang terakhir, wa tahsisus sunnati bil qiyasi, menghususkan mentaksis sunnah bil qiyas, dengan hukum qiyas. Qiyas itu tolak ukur. Yang pertama tadi taksis Quran, yang terakhir taksis sunnah. Faqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yul wajid yuhillu irduhu wa uqubatuhu. Layul wajid, barang siapa yang berpaling, ini kasusnya, ada orang yang tidak membayar hutang. Ini kasusnya adalah orang yang tidak membayar hutang. Barang siapa yang berpaling dari hutangnya ya, yuhillu irduhu wa uqubatuhu, maka halal. Itu dibacanya layul saja. kehormatannya. Layul wajid apa tuh? Halo. Habis waktunya. Dipaksa, uqubatuhu, disiksa, ya dipaksa, disuruh bayar. Terus wahada fi wairil walid ma'a waladihi. Ini tetapi dari dalil ini layul wajid itu tidak berlaku bagi orang tuanya. Fi wairil walidi ma'a waladihi. Sebenarnya ada lagi itu hadisnya.
apa namanya? Anta wa malika li abika. Itu ada kan hadisnya. Jadi kamu dengan hartamu itu milik orang tuanya. Ada, tapi di sini enggak ada. Amma huwa adapun walid fa innahu la yahillu irduhu wa uqubatuhu. Jadi hukum tadi yang harus halal dipaksa, kehormatannya diambil. Artinya kehormatan itu artinya ya dipaksa, menghilangkan hormatnya dipaksa kepada orang tuanya. Kok keluar sendiri ya? Kenapa ini? Ini jaringannya di sini saya, hujan. Jaringan. Oh, jaringannya. Hah? Kalau ini Zoom-nya nggak berbayar ya? Halo? Apa suara saya bisa? Ya, bisa. Ustaz, Ini mohon maaf ya, ini hujan, terganggu hujan ini. lebak Ustaz. Labas al-matar minallah wa rahmah. Bang Edin dan. Jadi itu ya. Jadi itu kias bahwa apa namanya? Kiasan ala adami qaulil uffid sabit biqaulihi ta'ala fala taqul lahum uffin. Kita tidak boleh apa ya kayak uf itu ya tidak boleh berlawan intinya kepada orang tua. Akhirnya dengan ada Quran yang fala taqul lahum uffin ini mentaksis kepada sunnah tadi hukum berlakunya memaksa orang yang berpaling dalam hutang itu tidak berlaku kepada orang tuanya. Ini maksudnya. Fala taqul lahum uffin. Ya mungkin hanya sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tinggal berapa menit? Ya ada Ustadz. Tanya Ustaz. Cukup ya? Sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya? Sampai jam 4. Oh, sampai jam 4. Sampai jam 5. Ya, mungkin ada yang tanyakan satu saja, satu. Boleh, Terakhir. boleh, Ustaz. Itu yang saya tanyakan yang layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatuhu. Itu yang saya tanyakan, itu layu itu apa Ustaz? Layul wajidi itu dia bentuknya isim saja. Aneh juga nih kata-katanya nih, layu nih. Sebentar, ini suara laptop saya nggak bisa. Coba diulang lagi pertanyaannya. Layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatuhu. Nah, ini kan hadis Rasul kan? Nah, halo? Oh, kayaknya layul. layul ya. Oh iya. Itu termasuk jumlah sebenarnya. Layul. Seperti Jumlah. Gimana? ya lam apa ya? Lam ibtida. Lamnya Lam lam ibtida ibtida. kan masuknya ke fiil biasanya kalau ibtida Ustaz. Kenapa? Kan kalau ibtida biasanya masuk ke fiil kan? Masuk. Kayak Bisa. lam amar gitu kan? Bisa masuk ke fiil. Itu kan ini kan layul wajidi itu kan anu apa? Susunan idhofah. Iya, maksudnya dia isim ya berarti dia. Yang ditanyakan isim apa fiil gitu tak? Saya itu maksudnya itu dia bentuknya apa kalimatnya ini? Dia kan wajidi tuh, layul wajidi kan? Yeah. Saya bingung juga itu. Itu bentuknya apa tuh layul wajidi? Bentuknya ya. Oke, saya hutang dulu ya. Layu ini ya. Siap. Saya juga nggak kepikiran ini. Besok saya Iya. jelaskan. Iya, karena itu hadisnya sahih juga itu. Ya, nggih, betul. Hadisnya. Abu Dawud Al-Bukhari kan, Bukhari itu. Nggih. Kula hutang nggih yang layul wajib nih, kula jelaskan besok. Layul ini gimana maksudnya? Nggih.
Oke. Oke, matur suwun. Semoga pertemuan hari ini manfaat dan barokah Amin. dan selalu Amin. diistiqomahkan sampai khatam. Amin. Amin. Amin amin, Allahumma amin. Amin. Ampun nggih. Ampun. Monggo, Selamat. Nuhun. Iya, sampun matur nuwun. Matur tampiasi.